Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabat terbaik beliau, juga sampai kita akhir umatnya, kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita mendapat syafaat di akhir nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh ini tanggal 4 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan 23 Rajab 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan beristiqomah thalabul ilmi, kewajiban kita sebagai muslim untuk mengkaji Al-Quran ya, rutin insyaallah, yang akan kita bahas pada ahad pada subuh ini surat Al-A'raf ayat 1 sampai 3. Insyaallah nanti akan dibacakan oleh rekan saya Bapak Jul Kipli ya. Dan insyaallah nanti tafsiran akan dibahas oleh guru kita Bapak Ustadz Al-Mukarram Masudin Al-Asy SPDI. Untuk itu marilah kita baca basmalah bersama-sama untuk mengawali pengajian pada ahad subuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silakan Pak Jul untuk membacakan surat Al-A'raf ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala takun fi sadrik haraju minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Jul. Saya bacakan terjemahnya. Surat Al-A'raf, surat ke-7, 260 ayat Makkiyah, diturunkannya di Makkah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 1, Alif Lam Mim Shad. Ayat 2, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad,
maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ayat 3, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian jamaah sekalian pembacaan surat Al-A'raf ayat 1-3 dan terjemahnya. Untuk selanjutnya marilah kita simak kajian tafsirnya oleh guru kita Bapak Ustadz Ud. Untuk itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Bila wadatin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ghafarallahu barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah kita pagi hari ini pagi yang cerah. Nah, walaupun kedengaran ada geledek, tapi masih cerah, belum hujan. Kita masih dapat mengikuti salah satu kewajiban kita berupa thalabul ilmi di masjid yang sama-sama kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Astar, Astar 3, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini kita akan membahas surat menambah lebih Al-A'raf membagi ini pagi ayat 1-3 insyaallah. Al-A'raf itu jama dari urf ya. Artinya kalau kita artikan secara letterlek itu artinya sesuatu yang menonjol ya. Sesuatu yang menonjol ya. Kalau diartikan secara letterlek ya. ada nasi tadi kemarin lupa. Kemarin antri yang sana. Tapi ada juga yang mengartikan urf itu dengan budaya, kebudayaan. Maka ma'ruf wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada kebaikan yang sesuai dengan urf, sesuai dengan kebudayaan.
di daerahnya masing-masing gitu. Itu ma'ruf. Artinya ma'ruf ini kebaikan yang mungkin tidak sama antara satu dengan yang lain caranya. Ya, cara salaman di Tangerang dengan salaman di daerah kita itu kan berbeda. Ada yang cium begini, ada yang apa namanya berangkulan, ada yang hanya begini saja. Tapi semuanya intinya adalah bersalaman. Tasafahu yadhabil gillu min bainikum. Bersalam-salamanlah maka akan hilang kotoran-kotoran di dalam hatimu. Itu dengan salamannya. Jadi al-a'raf itu sesuatu yang menonjol atau budaya atau kebiasaan, adat kebiasaan. Tapi yang dimaksud dengan al-a'raf di sini adalah tempat, ada yang sebenarnya menyebutkannya bainal manzilah wal manzilatain. Ya, bainal manzilah wal manzilatain. Antara dua tempat, yaitu antara surga dan neraka. Itu al-a'raf ya. Jadi ada tempat antara surga dan neraka. Ya, ada orang yang sebelum masuk ke dalam surga itu ditempatkan dulu di al-a'raf ini. Ya, karena mungkin belum mencukupi. Ya, ya. Juga ada orang yang kebaikan dengan keburukannya itu seimbang gitu. Makanya disebut dulu di al-a'raf. Ya. Atau ada anak yang meninggal sebelum baligh. Ya kan? Belum dicatat amal kebaikannya, belum juga dicatat keburukannya. Maka dia berada di al-a'raf itu. Ya. Ada juga yang menyebutkan orang gila itu ditempatkan di mana? Apa di surga atau di neraka ya? Nah itu di al-a'raf itu. Anak SLB juga sama ya? Mungkin juga. Allah. Iya. Karena dia adamul ahliyah ya. Akalnya enggak. Ya, akalnya tidak mencukupi untuk melaksanakan kewajiban gitu. Ya. Kalau kita ahliyatul ada, ahlinya untuk melakukan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa kewajiban-kewajiban baik sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Nah, kalau yang gila kan itu nggak mencukupi ininya, otaknya untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah itu, atau taklifnya itu belum nyampe, belum kuat gitu ya, belum sampai pemikiran itu. Maka itu ditempatkannya di al-a'raf itu. Surat al-a'raf ini merupakan surat Makkiyah yang paling panjang. Makkiyah. Turunnya pada periode Rasulullah SAW belum hijrah. Itu Makkiyah ya. Ayatnya 260 ayat. Bayangkan dengan Makkiyah yang lainnya, rata-rata pendek, juz 30 itu pendek-pendek itu Makkiyah. Ya, qul berbinas dan sebagainya. Jadi ini surat panjang, tapi pernah digunakan oleh Rasulullah SAW untuk ngimamin sholat maghrib. Sholat maghrib, tapi dibagi dua gitu. 160 dibagi dua berarti berapa? 130. 260 dibagi dua ya. 130. 130. Nah, itu.
Ini surat Al-A'raf. Karena dia merupakan surat Makkiyah, maka isinya yang Makkiyah itu lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat akidah, tauhid, ya, pembentukan akidah manusia, orang-orang umatnya Nabi Muhammad SAW di awal itu. Ini Makkiyah itu ya. Ini surat Al-A'raf. Ini tempat di antara surga dan neraka, di atas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Shad. Ya, ini Al-Quran yang dibaca huruf per huruf, ya. Huruf per huruf, bukan dibaca kalimat atau kata, ya. Huruf itu kalau dirangkai menjadi kata. Nah, seperti kitabun itu kaf, ta, dan ba, menjadi dipahami karena itu jadi kata, yaitu artinya kitab. Tapi kalau alif lam mim shad, dibacanya itu bukan kata tapi per huruf. Alif lam mim shad, sama dengan yang lain, alif lam mim ha mim yasin dan sebagainya. Itu dibaca per huruf. Walaupun dibaca per huruf, maka kata Rasulullah SAW itu dapat pahala, ya. Pahalanya kalau baca Al-Quran itu walaupun hanya huruf, itu dapat pahala yang besar. Nah itu, ya. Artinya apa alif lam mim shad? Sampai sekarang belum ada ahli tafsir yang bisa mengartikan itu, ya. Maka para ahli tafsir itu untuk ikhtiyat, untuk kehati-hatian mengartikannya cukup dengan Allahu a'lam bimuradih. Allah lah yang lebih mengetahui tentang maksud dari alif lam mim shad itu, ya. Namun kadang-kadang ada juga yang mentawilkan alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad gitu, sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Nah itu, ya. Tapi itu, ya, kita percaya boleh, tidak percaya juga boleh, karena itu pentakwilan, ya, takwil manusia. Ya, entah kapan manusia bisa mengetahui arti dari alif lam mim shad ini. Apakah sebelum kiamat atau tidak pernah tahu manusia, wallahu a'lam. Yang jelas hanya Allah yang tahu maksudnya, gitu. Kitabun unzila ilaika, ya. Kitab ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Maksudnya kitab apa? Ya tentu saja kitab Al-Quran, karena diturunkan kepadamu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Al-Quran, ya. Setelah huruf-huruf seperti alif lam mim shad, alif lam mim yasin dan sebagainya, itu ayat selanjutnya itu membahas tentang kitab Yasin wal Qur'anil Hakim.
Alif lam mim dzalikal kitabul la raib ya. Ini artinya betapa pentingnya pembahasan kitab ini. Ya. Seolah-olah Allah itu sebelum mengungkapkan tentang kitab ini, memperkenalkan kitab Al-Qur'an ini, Allah memperingatkan dulu ya, atau memberi isyarat dulu kepada manusia. Alif lam mim Yasin, Alif lam mim shad. Nah, ini perhatian gitu ya. Perhatian. Nah, itu apa namanya? Stressingnya sebelum mengungkapkan sesuatu yang sangat penting. Ini kitab. Yang sangat penting di sini adalah kitab, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad. Tidak diturunkan kepada yang lain, tapi kepadamu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ya, melalui malaikat Jibril. Fala yakun fi sadrika harajun, maka janganlah ada haraj di dalam dadamu karenanya. Dengan Al-Quran ini turun, maka janganlah sampai kamu di dalam hatimu, di dalam dadamu ada rasa haraj. Haraj itu ada yang mengartikan kesempitan, sempit gitu. Ketika Al-Quran turun atau ayat Al-Quran itu turun, apaan sih itu? Nah, ini akan membuat kita jadi beban aja. Jangan seperti itu. Ketika kita melihat Al-Quran, kayaknya sebel gitu ya, melihat Al-Quran. Nah, jangan seperti itu. Pala yakun fi sadrika harajun. Jangan sampai ada di dalam dadamu itu rasa sempit. Nah, rasa sempit. Atau ada yang mengartikan rasa ragu. Rasa ragu. Terhadap Al-Quran tersebut. Ketika kita membaca Al-Quran, jangan sampai kita meragukan apa yang kita baca itu. Betul. Jangan sampai ragu. Iya. Kemudian juga jangan sampai ketika turun Al-Quran atau diperlihatkan Al-Quran kepada kita, jangan sampai kita merasa berat. Jangan sampai kita merasa berat, keberatan. Itu ya, wala yakun fi sadrika haraj. Karena sebetulnya Al-Quran itu justru dengan dibaca oleh kita menjadikan dada kita menjadi lapang, menjadi luas, ya, menjadi tenang, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan, kami turunkan Al-Quran sebagai obat, syifa, warahmatun dan rahmat, obat dan rahmat. Jadi ini setiap orang yang membaca Al-Quran, kalau membacanya itu penuh ketulusan, maka akan membuat hati kita menjadi tenang, ya, sehat, senang, jadi luas. Ya, hati kita menjadi luas. Walaupun banyak utang, bedakan ya hari di mana ya kita punya utang kan ya, hari di mana kita malamnya itu baca Al-Quran, tahajud, bangun jam 2, ya, dengan punya utang malamnya itu nggak pernah sholat
nggak sholat tahajud, mana yang ngaji. nggak ngaji, bahkan sholat pun ketinggalan, cuek, itu beda sekali itu. Apa begitu ya? Hanya bisa diketahui atau dirasakan oleh orang yang melaksanakannya saja. Coba dah, bangun jam 1, sholat malam terus, atau jam 2, itu paginya itu terasa happy gitu. Nah, Walaupun banyak utang ya. walaupun banyak utang, ya, walaupun banyak pekerjaan yang merepotkan, yang membuat kita jadi pusing gitu, ya kan? Ini, yang ini belum selesai, ini belum selesai, udah datang lagi permasalahan dan sebagainya. Nah itu Al-Quran ini akan membuat obat terhadap hati kita kalau kita baca dengan sungguh-sungguh dan ikhlas baik dalam membacanya. Nah, jadi kalau ada orang yang baca Al-Quran, itu jangan kita menjadi sewot gitu. Kalau nyanyi didengerin sampai begitu. Pas bagian Al-Quran matiin. Ada bagian adzan. Nah itu palayakun fi sodrika harajun minhu. Ya, ketika Al-Quran itu diturunkan, dibacakan, dibaca oleh kita, dipegang, itu mestinya ini menjadi kebahagiaan bagi kita, karena ini merupakan petunjuk yang akan menyelamatkan kita ya. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bayangkan kalau hidup ini tidak ada petunjuk. Kalau hidup ini tidak ada petunjuk, kira-kira gimana? Kita mau ke Jakarta, nggak ada petunjuk. Udah nyusup kemana aja, udah masuk ke hutan, masuk ke sungai, karena tidak ada petunjuk. Ya, kita bisa sampai ke Jakarta karena ada petunjuk. Ada Google. Ya, ada Google, apalagi sekarang ini lebih enak lagi. Kadang ada tulisan Jakarta, ini ke Cirebon, umpamanya. Gitu ya. Nah, petunjuk juga ada dipegang oleh siapa? Oleh sopir kan, dia tinggal ngikutin aja. Ya, iya. Ini Al-Quran ini petunjuk hidup kita ya, untuk selamat dunia dan akhirat. Maka sekali lagi, fala yakun fi sadrika harajun minhu. Jangan merasa berat, keberatan, merasa sewot, merasa benci, ya, iri, dengki dan sebagainya ketika Al-Quran itu turun. Kalau hati kita ada rasa kebencian dan sebagainya ketika ayat Al-Quran itu turun, maka ya kita lihat contohnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu bagaimana ujungnya gitu. Nah, orang yang meninggalnya atau matinya dalam kekufuran, dalam kemusyrikan. Nah, mereka selalu mengkaper, menutup kebenaran. Kafir itu orang yang mengkaper, menutup kebenarannya. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Dengan rasa senang, litungdzira bihi, agar supaya kamu bisa memberikan peringatan ya dengan Al-Quran ini. Kepada siapa? Di sini tidak disebutkan kepada siapa-siapanya. Ya. Tapi setelahnya wadzikra. Dzikra itu mengambil pelajaran. Ya, lil mukminin, bagi orang mukmin. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi ingdar, tungdir, bisa menjadi dzikra. Kalau tungdir itu kepada orang-orang yang kafir, yang selalu menolak, tungdir, peringatan keras, ya. Tapi yang namanya orang-orang kafir itu angdartahum amlam tungdirhum la yu'minun ya.
diperingatkan dengan peringatan yang keras aja tetap aja tidak beriman. Tapi kalau orang yang mukmin cukup dengan dikasih tahu, membaca, ya, tidak perlu diperingatkan dengan keras ya, orang mukmin. Ya, dzikra lil mukminin, dzikra. Memberikan pelajaran dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Itu ya. Karena orang mukmin ya hatinya sudah percaya dan yakin kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi setiap yang datang dari Allah dan Rasulullah itu mereka langsung nerimanya. Ya. Orang yang mukmin sudah percaya. Kalau orang yang kafir selalu menolak, selalu mengkafir, menutupi dirinya sendiri, hatinya sendiri ditutup oleh dirinya sendiri, sehingga hidayah yang datang itu yang nggak masuk lah, ditutup oleh dirinya sendiri. Maka perlu dengan ingzar, peringatan, ya, peringatan yang keras. Bahkan sampai ada waktunya karena sudah mentok, susah, diperingatkan dengan pedang, dengan perang, gitu kan? Itu paling ujung kalau perang ya. Kalau mereka sudah nyerang, kita melawan. Kalau mereka tidak menyerang sih, jangan memulai perang. Atau sudah ada indikasi mereka akan menyerang. Nah itu ya. Ittabi'u, maka ikutilah. Ittiba, ikuti. Apa yang harus diikuti? Apa-apa unzila, diturunkan ilaikum, kepada kamu. Ikutilah, pokoknya ikutilah apa saja yang diturunkan kepadamu mir rabbikum, dari Tuhan. Gak usah tanya lagi ini untuk apa nih? Kenapa Al-Quran diturunkan? Kenapa harus sholat? Kenapa harus zakat? Nah, taatilah saja, ikutilah saja, karena apapun yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya. Ya. Keputusan apapun yang diberikan kepada kita oleh Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bagi kita. Terus diyakini ya. Dan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah fi ahsani takwim. Sesuatu yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam ciptaan yang terbaik. Rizkinya juga yang terbaik. Rizkun thayyibun mubarakun, halalan thayyiban mubarakan, yang halal, yang baik dan berkah. Itu rezeki bagi manusia ya. Maka juga dalam ayat lain rizkun karim, bagi orang yang beriman itu rezeki yang karim. Karim itu penuh dengan keramat, karomah. Ya, karomah itu sesuatu yang sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada para wali ya, gitu. Orang-orang yang setingkat wali itu diberikan karomah. Maka rizkinya juga rizkun karim. Nah, itu orang yang beriman. Nah, ikutilah apapun yang diturunkan kepadamu dari Tuhan.
Ikut saja. Ya. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti min dunihi auliya, min dunihi dari selainnya para pemimpin-pemimpin. Nah, aulia, pemimpin-pemimpin selain Allah. Maksudnya apa? Jangan kita mengikuti sesuatu perintah dan sebagainya yang bertentangan dengan Allah, dengan perintah Allah. Kalau itu masih sesuai dengan perintah Allah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita ikuti. Tapi kalau sudah mengajak kepada kemusyrikan, kepada kekufuran, kemunafikan, keburukan, asyar, walaupun mereka mengajaknya dengan berbagai macam cara, kekuasaan dan sebagainya, dengan uang, ya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau ikuti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, walaupun itu orang tua sendiri. Nah, ini pemimpin di sini. Pemimpin biasanya diikutin aja kan. Begitu juga dengan orang tua. Kita diperintahkan untuk taat kepada kedua orang tua kan. Tapi kalau sudah ngajak kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan ma unzila ilaikum mir rabbikum, tidak sesuai dengan Al-Quran, fala tattabi'u, jangan kau ikuti. Itu ya. Wala tattabi'u. Kan pemimpin kita juga menggunakan apa, hukum-hukum negerinya, ya, hukum-hukum negerinya, undang-undang, ada Pancasila, ada dan sebagainya. Itu gimana? Apakah kita nggak boleh ngikutin? Sekarang kita tanya, Undang-Undang Dasar 45 itu sesuai dengan Al-Quran apa tidak? Pancasila itu sesuai dengan Al-Quran apa tidak? Konstitusi di kita itu sesuai dengan di Al-Quran apa tidak gitu? Ya tentu saja ini yang membuatnya adalah orang Indonesia yang ada ulamanya, ada apa namanya, nasionalisnya, ada orang-orang baiknya, orang-orang pinternya. Mereka yang membuat itu orang-orang pintar dan orang-orang yang baik. Ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Al-Quran kayak itu. Sesuai. Qul huwallahu ahad. Nah, yang sesuai. Kalau ada yang tidak sesuainya jangan diikutin. Apa yang tidak sesuai? Pajak. Hah? Pajak, riba. Riba mungkin ya. Pajak. Ya, itu ya. Kayak riba, terus apalagi korupsi. Kalau ada itu perintah korupsi gitu. Atau apa undang-undang lain yang tidak sesuai dengan Al-Qur'annya. Minum-minuman keras dan sebagainya. Tapi ya tentunya semua undang-undang yang diciptakan oleh manusia dimanapun, di negara manapun, adalah untuk kebaikan kan, untuk kebaikan hidup. Artinya masih sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Itu ya. Wala tattabi'u, janganlah kau mengikuti min dunihi, selain Tuhanmu, selain Allah, auliya, para pemimpin. Ajaran-ajaran pemimpin yang tidak benar. Tapi kalau pemimpin-pemimpin yang benar, ikuti enggak?
Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasul dan ulil amr. Ulil amr. Kalau kita membahas ulil amr panjang juga ya. Bisa pemimpin, bisa profesional, bisa ulama, itu ulil amr. Orang-orang yang bisa mengeluarkan perintah, ulil amr. Pemerintah orang yang suka mengeluarkan perintah. Orang yang bisa mengeluarkan perintah itu siapa? Ya tentu saja orang yang punya kekuasaan. Kalau orang tidak punya kekuasaan, gimana merintah? Ya. Qalilan ma tadakkarun. Tetapi sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ya, sedikit ya. Begitu banyak sekali apa yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran itu. Berapa persen yang telah kita ambil pelajarannya dari Al-Quran ini? Coba. Ada nggak di sini yang sudah menerapkan seluruh isi Al-Quran? Iya. Ya tentunya tidak ada. Karena jangankan kita menerapkan semuanya, paham saja terhadap Al-Quran ini belum semuanya kita paham. Ya kan? Belum semuanya kita paham. Tapi niat kita, usaha kita untuk bisa melaksanakan seluruh isi Al-Quran itu harus ada gitu ya. Walaupun belum sampai, tapi usahanya tetap harus ada. Nah di sini koreksinya kepada kita manusia, qalilan ma tadakkarun. Hanya sedikit yang kamu ambil pelajaran daripadanya, dari Al-Quran itu. Hanya sedikit ya. Allah sudah tahu bahwa manusia itu tidak akan bisa banyak mengambil dari Al-Quran itu. Kalau orang yang sudah bisa mengambil seluruhnya, itu siapa? Hadis benar Rasul, yaitu Rasulullah SAW. Al-Quran yang berjalan. Rasulullah Al-Quran yang berjalan. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlakuhu Al-Quran. Artinya semua gerak-gerik Rasulullah SAW, ucapan dan sebagainya itu tidak lepas dari Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Tidaklah dia berkata karena nafsunya, tetapi berkata dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu semuanya sesuai dengan Al-Quran. Itu Rasulullah SAW. Jadi di sini ada beberapa perintah dan ada beberapa larangan. Yang pertama, ketika Al-Quran itu diturunkan, dibaca, diperlihatkan kepada kita, jangan sampai kita tidak suka di dalam hati kita itu muncul. Ya. Nah, yang kedua, kita juga diberikan tugas untuk saling mengingatkan, ya, memperingatkan, baik itu pada orang yang kafir ataupun kepada orang mukmin. Ya, tentunya beda tungdir dengan dikra, gitu ya. Tungdir dengan peringatan yang lebih keras, ya, lebih keras. Kalau dikra memberikan pelajaran kepada orang yang mukmin. Lebih keras kepada orang kafir, memberikan pelajaran yang baik kepada orang yang mukmin. Yang ketiga,
Nah, perintahnya itu untuk kita mengikuti ittabi'u ma unzila ilaikum, mengikuti apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan. Yang keempat, jangan sampai mengikuti atau larangan untuk mengikuti pemimpin-pemimpin, ya, ajaran-ajaran para pemimpin, undang-undang dan sebagainya yang tidak sesuai dengan Al-Quran, gitu ya. Yang keempat, yang kelima, kita diingatkan agar kita lebih terus menambah lagi mengambil pelajaran dari Al-Quran, dari kebaikan-kebaikannya itu. Setiap kita membaca, kalau bisa kita melihat artinya, itu untuk menambah wawasannya. Baca surah Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, 4, 5, lihat artinya ya, ayat pertama atau dua lah minimal gitu. Ya, itu tadabbur. Lebih bagus daripada kita hanya sekedar baca udah. Tapi baca kemudian ya kita lihat artinya yang apa namanya? Yang ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 yang kita baca itu. Nah, itu untuk menambah wawasan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Ya. Baik, demikian jamaah sekalian paparan dari tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 1 sampai 3. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah atau tanggapan, dipersilakan Pak Hendy. Kalau tidak ada, nah kalau tidak ada saya aja bentar. Ini Pak Ustadz, tadi kan ada Al-A'raf kan batas itu ya. Itu penghuni Al-A'raf itu akhirnya endingnya kemana itu? Neraka apa ke surga? Terima kasih Ustaz. Ya ke surga lah. Al-A'raf itu endingnya ke surga. Ya. Para ulama lebih banyak menyebutkan bahwa itu endingnya itu adalah surga. Ya, orang yang masih ada dosanya mau dimasukin ke surga masih belum cukup gitu, karena ada dosa-dosanya ini kan diampuni dulu, diberikan apa namanya syafaat dulu oleh Rasulullah dan sebagainya. Akhirnya masuk ke dalam surga gitu endingnya. Walaupun ada juga yang mengatakan seperti orang gila, anak-anak kecil, karena mereka belum taklif ya, belum mukallaf, sehingga mereka tetap bainal manzilah wal manzilatain gitu, tetap di antara surga dan neraka. Ada juga yang mengatakan demikian ya ulama, karena kita tidak tahu persisnya kan, tidak tahu persisnya. Wallahu a'lam gitu. Nah, cukup ya? Cukup. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah, demikian paparan tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 1 sampai 3. Marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina Amin. fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah jangan dulu pulang, ada siraman rohani dan jasmani. Oh, jasmani. Dari Pak Hendy ya. Di Hanaf. Dan nanti sudah ngarap kita tajiah ke rumah Pak Kawat. Aduh. Nyarap. Alhamdulillah.
Aduh, banyak. Pakai plastik aja lah. Iya. Ya, mana? Enggak. Udah waktu duha ya? Mungkin bagusnya sholat 2 rakaat dulu minimal. Sholat duha dulu. Curug.